Halo, Assalamualaikum sahabat Castoris Family dimanapun Anda berada, dimanapun teman-teman berada. Apa kabar semua? Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, amin. Dan di video kali ini Castoris Family, aku akan bercerita, berbagi informasi kepada kalian semua tentang pengalaman aku kemarin ya. Kebetulan Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan pemeriksaan apa? Nah, ini yang aku mau sharing ke kalian semua adalah pemeriksaan kehamilan dengan USG dengan teknologi 4 dimensi dan 3 dimensi kombinasi. Jadi screening yang dilakukan itu nanti reportnya akan lumayan detail ya. Ada 12 item, 12 laporan yang akan kita terima sebagai calon mama gitu ya, terhadap kandungan, terhadap bayi yang ada di dalam perut mama semuanya. Apa aja? Di antaranya ini banyak banget ya. Nanti lebih detailnya aku akan screen di video ini. Jadi di antaranya kita akan dapat mukanya ya. Aduh lucu banget itu mukanya, ekspresi dari dede yang ada dalam perut. Kemudian kita bisa foto itu mukanya, kemudian organ badannya semuanya, termasuk kaki, tangan, telinga, mata, mulut, apakah sumbing atau enggak, terus otaknya, kemudian organ dalamnya seperti jantung, kemudian diafragma, ginjal, terus ususnya, kemudian jenis kelaminnya, itu penting banget kan. Nah, itu aku akan paparkan slide-nya dengan lengkap dan insya Allah detail. Dan begini ya teman-teman ya, aku jelaskan kembali kalau di sini aku menjelaskan berdasarkan posisi aku sebagai pasien, bukan sebagai ahli dokter gitu ya, bukan aku nih banker, bukan dokter. Jadi nanti dalam penjelasannya aku akan pakai bahasa-bahasa yang umum ya, bahasa istilah yang sama sekali bukan istilah teknis. Jadi istilah untuk kita yang para awam, untuk gimana sih cara ngebacanya gitu ya, gimana sih cara hasil report yang kita dapat, terus kita lihat apakah hasilnya baik, terindikasi kelainan atau tidak, ataukah normal. Nah, itu aku akan jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa pada umumnya. Ini juga pengalaman pertama aku, jadi aku nyimak penjelasan dokternya juga insya Allah aku inget banget, dengan insya Allah dengan detail semampu aku. Nah, kemarin karena di sini jujur aja aku nggak riset harga ya, aku ambil dokter kandungan yang memang yang aku cocok aja, yang aku jalanin kemarin dari bulan-bulan sebelumnya, dari usia 3 bulan, 3, 4, 5, 6, dan 7 aku cocok di dokter itu. Akhirnya aku lanjut sampai dengan sekarang, dan di usia ke-7 aku kemarin menjalankan pemeriksaan dengan alat ya, dengan alat USG yang lebih canggih lagi, 4 dimensi. Untuk biayanya jujur aku nggak ngeriset di kota A, di rumah sakit A atau di klinik A dan B dan C itu berapa selisihnya, aku nggak riset itu. Kebetulan aku nih sudah periksa ya di klinik yang ada di Lamongan sini, itu harganya untuk 4 dimensi 600.000. Bisa jadi ada kemungkinan di kota lain atau di rumah sakit lain atau di klinik lain itu harganya nggak segitu, bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Kemudian 600.000 dapat apa? Nah, 600.000 kemarin aku dapat buku teman-teman ya. Ini adalah buku report ya, hasil dari pemeriksaannya. Seperti ini. Nah, ini identitas semuanya, terus alamat. Kemudian di dalamnya juga ada resume ya, resume hasil pemeriksaan. Nah, ini hasil resume pemeriksaannya. Oke, aku bacakan sedikit ya. Di sini ada kesimpulannya ya, tidak terdapat tanda-tanda kelainan
ini tulisan dokter bagus banget. Pokoknya intinya insya Allah tidak ada kelainan ya, kesimpulannya begitu. Terus kemudian di sini juga ada usia kehamilan, kemudian ada jenis kelamin, terus berat badan bayi dan seterusnya ya. Ini istilah-istilah kedokteran ya, aku nggak begitu ngerti. Terus nah di sini juga dikasih album ya, album kemarin hasil USG-nya. Nah ini ada foto-fotonya, ini ada foto mukanya, lucu kan. Terus ini juga, ini kelaminnya, sorry. Terus ini apa ini? Oh ini masih mukanya. Terus ini apa nih? Ini mata ya, ini mata. Terus ini tulang belakang. Ini banyak ya reportnya, ini nanti aku akan slide dengan perjelas di video ini. Nah ini sampai dengan otak, sampai dengan jantung, kayak gitu. Jadi dikasih album, dikasih hasil pemeriksaannya berupa buku. Nanti kalau next pemeriksaan berikutnya nanti bawa bukunya lagi. Oke, langsung saja detailnya. Sekarang kita simak video berikut ini. Kita mulai dengan yang pertama. Bunda bisa lihat itu ada muka, ada potret wajah si adek ya. Jadi kelihatan matanya, alisnya, hidungnya, bibirnya, mulutnya. Aduh lucu sekali. Kalau kita beruntung, kita bisa dapat posenya adek yang super lucu. Tapi kalau foto di 4 dimensi ataupun 3 dimensi seperti itu, tergantung pada posisinya si adek ya, sama posisinya bayi. Kalau dia posenya bagus, maka di fotonya juga akan sangat jelas. Pada foto ini, untuk bagian dahi tidak terlihat begitu jelas karena posisi bayinya menempel pada dinding rahim. Jadi kebetulan dahinya belum bisa difoto. Nah, mama juga, bunda, ya kan, papa, calon papa, juga bisa melihat atau pas ketika pemeriksaan 4 dan 3 dimensi itu, kita bisa dikasih foto dan dikasih video. Jadi, sebaiknya kalau kepingin merekam, ya silahkan merekam. Akan tetapi, selain dari rekaman yang bunda punya, itu nanti akan dikasih CD, akan dikasih rekaman dari dokternya. Jadi tidak usah khawatir akan ketinggalan memori wajah super lucunya adek. Seperti itu. Selain daripada kita memperhatikan mata, hidung, kemudian bentuk wajah, kita juga memperhatikan mulut. Yang kita perhatikan adalah struktur mulutnya, apakah ada sumbing. Biasanya sumbing ada di sebelah kanan. Nah, di foto ini alhamdulillah normal. Selanjutnya kita perhatikan tangan bayi. Di situ bunda bisa menghitung jumlah tulang jarinya, apakah sudah 5. Oke, bunda bisa menghitung di tulangnya 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah tangannya normal. Berikutnya bunda, kita sekarang beranjak ke kaki. Di situ juga bunda bisa melihat struktur dari kakinya. Bisa dilihat itu jempolnya kelihatan banget ya. Juga jari-jari kaki bisa dihitung, ada 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah normal. Yap, berikutnya, apa bunda tahu ini gambar apa? Ya coba tebak apa ini? Ya, benar sekali, ini adalah telinga. Kita juga perlu memperhatikan bentuk dari telinga, apakah sudah tumbuh dengan baik, dan sesuai digambar, alhamdulillah sudah tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya ini penting banget ya bunda, ini adalah melihat jenis kelamin. Jadi di sini kita bisa melihat apakah dia perempuan atau laki-laki. Yang berikutnya kita akan melihat struktur dari tulang belakang. Tulang belakang juga sangat penting untuk dilihat pertumbuhannya.
Karena disinilah penghubung dari saraf yang ada di otak menuju ke semua organ badan dari si bayi. Selain itu, Bunda juga perhatikan tulang rusuk bayi juga menghubungkan saraf-saraf yang ada di otak ke seluruh bagian badan. Kita memastikan bentuk dari tulang belakang tidak ada yang terbuka ataupun yang patah dengan bentuk yang utuh. Selanjutnya Bunda, ini juga screening dari 3 dimensinya, yaitu kita melihat mata. Ada 2 bulatan dengan bulat-bulat warna hitam. Hal ini menunjukkan bahwa mata bayi normal. Apabila warnanya putih, maka bayi ada terindikasi mengalami katarak. Jadi, normalnya adalah warna berwarna hitam. Selain mata, kita juga perlu memperhatikan tulang hidung. Di gambar sudah jelas ada garis 2 putih, itu adalah tulang hidung. Selain itu, dari besarnya ukuran mata, dari sini kita juga bisa mengukur umur dari kehamilan. Selanjutnya Bunda, kita juga memperhatikan besarnya ukuran otak. Apakah sudah sesuai dengan umur kehamilan? Nanti akan dijelaskan dokternya. Kita juga perlu perhatikan aliran darah ke otak, bisa dilihat dari grafik yang ada di gambar. Namun seperti yang ada di gambar, pada grafiknya terlihat tidak ada yang landai ke bawah, artinya aliran darah otak baik. Nah, sekarang yang lebih detail lagi untuk organ dalam yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama posisi lambung atau stomach. Lambung apakah sudah sejajar dengan jantung dan dipastikan juga dipisahkan oleh diafragma. Pada gambar diafragma ditandai dengan batas panah, anak panah. Nah, di situ adalah pembatas antara perut yang yaitu isi lambung dengan bagian dada yaitu jantung. Jangan sampai tidak ada pemisah diafragmanya. Jika tidak ada, maka jika bayi makan, maka akan tersedak ke jantung. Oleh karena itu, wajib kita pastikan posisi dari lambung, dari jantung, kemudian diafragma, dan perkembangan kedua ginjalnya. Nah, di sini Bunda, kita juga memperhatikan lebar dari udalnya si bayi. Jangan sampai melebihi 1 cm. Dikhawatirkan apabila ukuran lebih dari 1 cm, liver akan keangkat keluar dan itu membahayakan nyawa bayi. Selanjutnya kita perhatikan apakah kandungan makanan yang diberikan oleh ibu sudah tersuplai dengan cukup ataukah ada kendala. Jadi aliran darah kemudian kandungan makanan sudah tersalurkan. Bisa dilihat di grafik apabila melandai ke bawah ke angka minus itu tidak bagus. Pada gambar kita lihat tidak ada grafik yang melandai ke bawah, artinya baik. Sumbing kebanyakan di kanan. Kita pernah dapat sumbing ternyata nggak sampai rahang, cuma bibirnya terbelah dikit aja. Nah itu kalau pakai 2D susah tuh. Tapi kalau pakai 4D kan kelihatan nih utuh apa enggak. Saya pernah dapat bayi ternyata dia keluarnya sumbing, tapi bibir tok, nggak sampai gusi. Tapi itu pun perbaikannya harus bedah plastik, nggak asal menjahit ya, biar cakep, hasilnya biar sempurna. Ini bagus ya. Ini 3D dari organ wajahnya ya. Sekarang kita coba 4D. Ini sini karena tadi ada tanda tangan lagi. Kita suruh pergi dulu tangannya dari keluar. Ini dia, kita lihat dulu. Ini nempel banget nih sama dinding.
gerak punutnya. Nempel banget dia soalnya. Ini kalau lihat tuh ya, muka ini nempel banget nih sama dinding rahim ibu. Ya, air ketuban di celah di depan mukanya sedikit, tapi masih bisa kita foto. Nah, ini. Ya, bentar kita foto ini. Soalnya dia, terus dia agak sudah kayak mau masuk panggul, jadi jidatnya nggak bisa kefoto. Ya. Nah, ini nanti video kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Teman cucu. Itu tadi dia ada. Ya dia mungkin dia minum. Ya. Kadang angok juga bisa. Nah, itu mulutnya dibuka. Ya, buka. Itu ilat tuh ya. Ya. Bagus. Nanti dibuka video. Nempel banget ya. Nah, ini ya. Nah, kelihatan. Ya. Senyum dia. Tadi saya. Nanti di video ya, nanti kita terima videonya. Nah, saya fotoin yang pas dia senyum. Kita simpan video. Tuh ya, terus. Ini moga-moga pas mau gagal. Nangak banget ya, sampai sini loh kepalanya. Saat kita mau lihat posisi ini, dia posisi terlang. Nggak kelihatan ya. Belum, nanti belum saya cari. Saya mau cari tulang belakang dulu. Ini ketek. Oh ya, gitu ya. Nah itu, tuh, tangannya gini. Ya. Ya. Nah, Tuh lihat ya. Nah itu, gini. ini sekarang gitu ganti. Mana ya tulang belakang ini rumah habis. Gambar tulang belakang itu di sini. Aduknya nggak pas ini. Dilipat sekali dia. Tapi lewatnya ini kepala ya. Ini tali pusat. Kalau mau dilihat tuh ya, Oh ya, pas. di lehernya. Nah itu ya, tapi tuh ya, lewat di depan mata. Nah itu Posisi apa juga kelihatan. satu kali aja sih melilitnya, nggak apa-apa. Posisinya jauh di dalam. Kalau mau foto, jadi objek yang mau kita lihat tuh harus di atas. Nah kayak gini. Kalau saya foto ini foto tangan nih. Ya. Dia gini kan. Ya, tangannya. Tulang belakangnya di bawah. Kalau dari sini malah dia melumah ke sana. Tulang belakangnya di bawah. Kalau dari sini. Lihat tuangnya.
Menempel sekali, lihat menempelnya. Buka. Nempel banget ya, tuh lihat sampai masuk ke panggul. Apa indikasi lahir cepat loh? Apa? Apa indikasi enggak, lahir cepat enggak. kayak? Karena dia ngambil posisi aja, tapi kan masih bisa goyang. Posisinya harus kayak turun. Posisi kepala itu kayak ke bawah banget, tapi kan belum waktunya turun memang kok. Jadi tenang aja tuh, masih berubah lagi deh. Masih goyang-goyang. Jadi jidatnya susah difoto Iya. karena jidatnya masuk Rahim. bagian dia ke bawah. Tuh lihat, pegang tuh. Ini bayangan hitamnya ini, makanya nggak bisa mundur ini karena sini tulang kambing. Kan tidak ada kontraksi berarti kan tidak ada indikasi yang lahir satu. Ya, lanjut ya. Ini kan ini jaringan jaringan yang ada di depan matanya itu adalah dinding perut. Nempel itu ya. Iya, nempel. Dia kan udah nempel banget di jidatnya. Jidatnya aja nggak bisa kita foto. Seluruh kepala nggak bisa difoto. Simpan dulu. Karena tulang belakang terus belum bisa. Nah, mungkin perlu posisi yang benar. Nanti kita coba. Ini nanti sama di sini dia. Dari sini. Ini dia. Ini dia mau nah, Ini tulang punggungnya. dari naik di sini dia. Nah ini dia mulai. Ini berubah-berubah posisi. Nah ini dia. Punggungnya gitu. Aduh, dia berubah lagi. Nah. Mulet-mulet. Nah, ini mulet-mulet. Ini nanti. Nah, ini kita tutup. Kita ngeliat dari sini. Ini tulang belakang. Tulang belakang penting kita lihat untuk mengetahui apakah tulang belakangnya terbelah atau enggak. Kalau terbelah, nanti jaringan otaknya bisa ikutan keluar. Karena tulang belakang, kalau kita ngisep sumsum tulang, itu sebenarnya yang kita hisap itu adalah otaknya sapi. Nah, jadi tulang belakang ini adalah bagian dari ini kan, Ya, kepala. Salurannya. saluran. Kemudian nanti sebagian jaringan otak itu keluar lewat lubang sumsum tulang, kemudian menjadi saraf kecil-kecil sampai ke ujung jari kita. Oh. Gitu. Ini saluran dari otak. Jadi nggak langsung otak langsung ke tangan gitu nggak. Dari Otak, sumsum. iya dari sumsum terus lewat ini tulang rusuk itu saraf tuh ada. Nanti terus dia ke tangan, ya. Atau dia nanti ada yang kalau di sini nanti dia ke paha, gitu ya. Nah itu ya.
Ya. Jadi saraf itu lewat sini terus nanti dibagi. Nah, dibagi. Makanya juga kalau ada orang misalnya jatuh terduduk patah sini, yang lumpuh bawah karena jaringan saraf yang di sini adalah mempersarafi daerah bawah. Nanti ya, semakin tinggi misalnya putusnya, semakin parah juga. Iya. Tempatnya organnya. Iya, di leher mati langsung. Karena di sini tempat saraf nafas. Saya tahu pemain bola Ya. yang meninggal, Kiper. siapa itu? Udah. Udah. Iya. Iya. Ya udah. Itu kan mungkin karena leher teretak, ya mungkin ya Langsung. langsung. Jadi kenanya di medula oblongata, pas di saraf ini, saraf nafas. Jadi main bola itu nakutin juga. Apalagi kan mereka main kepala jedor. Ya. Benar. Mungkin kebentur, keongkek sama temen ya. Iya. Nah, itu tidak ada malpraktek itu, udah ya resiko Iya. permainan. Yang udah ya, dia profesi ya. Astagfirullah ya. Istighfar. Ya, dari dua dimensi aja sudah kelihatan bahwa tulangnya utuh. Nah, lihat utuh ya, selubungnya tidak ada yang terbuka dan tidak ada tumor ya. Ada spina bifida, jadi tumornya muncul di ekor di sini. Karena ini terbelah, akhirnya saraf yang ada di selubung ini ikut keluar membentuk tumor, terutama di sini. Tulang ekor kita tuh kan punya ekor ya, ujung ini. Boyok itu ekor kita sebetulnya ya, boyok jalannya.